Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Juntiati, mahasiswi S1 Kebidanan Universitas Megawati Palopo. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang topik infeksi menular seksual. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu sekalian untuk meluangkan waktu untuk hadir dan mengikuti kegiatan penyuluhan ini. Sebelumnya saya mau tanya dulu sama ibu-ibu, pernah dengar yang namanya infeksi menular seksual? HIV, yang lain ada yang lain? Ada yang lain? Di sini ada pengertian dari infeksi menular seksual. Kita bisa lihat itu infeksi menular seksual adalah infeksi yang menular melalui hubungan seksual beresiko, baik melalui vagina, penis, anus ataupun mulut. Biasanya disebabkan karena virus, bakteri. Terus gejalanya kita bisa lihat di sini, keluar cairan keputihan tidak biasa dari alat kelamin. Contohnya keputihan yang terlalu banyak. Terus nyeri atau perih saat buang air kecil. Terus luka atau bintil atau benjolan di area kelamin. Gatal atau nyeri di area kelamin, nyeri saat berhubungan seksual. Adapun cara penularannya yaitu melalui hubungan seksual yang tidak sehat. Terus dari ibu ke janin, misalnya saat kehamilan ibu, kalau persalinan, dan juga saat menyusui bayinya. Terus penggunaan jarum suntik yang bergantian. Dapat penularan dari ibu ke bayi, contohnya bayi lahir prematur, berat badannya lahir rendah atau kurang berat badannya, terus infeksi pada bayi dan gangguan kesehatan pada bayi. Kita bisa lihat di yang kita pegang itu ada jenis-jenis infeksi menular seksual. Sini ada 10. Yang pertama itu gonorrea atau kencing bernanah. Yang kedua ada sifilis, luka tidak nyeri pada kelamin, mulut atau anus, bisa disertai dengan ruam di telapak tangan atau telapak kaki seperti ini. Yang ketiga itu herpes genital, luka atau lumpuhan kecil yang nyeri di sekitar kelamin atau anus, dapat kambuh berulang seperti ini gambarnya ini. Terus kutil kelamin, benjolan daging berwarna seperti kulit di area kelamin atau anus, biasanya tidak nyeri. Terus ini chlamydia, sering tanpa gejala, bisa menyebabkan keputihan, nyeri saat buang air kecil atau nyeri perut bagian bawah. Ini trichomoniasis, keputihan yang berbusa berwarna kuning kehijauan, berbau menyengat. Terus HIV, ini hepatitis B, terus ini kandidiasis, bisa kita lihat gambarnya. Terus mulusmus contagioso.
hubungan seksual. Kalau pada laki-laki terdapat cairan pada alat kelaminnya, nyeri saat buang air kecil, dan luka atau bekas pada alat kelamin. Dampaknya wanita misalnya terjadi radang panggul, bulan, kehamilan ektopik. Pada laki-laki gangguan kesuburan, kalau pada bayi infeksi pada bayi, dan penyebaran infeksi pada masyarakat jika tidak diobati. Di sini cara mencegah IMS yaitu setiap pada pasangan. Artinya satu di pasangan tidak boleh bergantian. Kedua, gunakan kondom dengan benar gunakan kondom dengan benar bila beresiko. Ini tidak berganti-ganti pasangan seksual, tidak menggunakan jarum suntik atau alat tajam secara bergantian, dan lakukan pemeriksaan kesehatan jika merasa beresiko atau ada keluhan. Terus, ibu hamil lakukan pemeriksaan rutin untuk mencegah penularan kepada bayi. Ayo timbang, ada adik-adik ketimbang, ayo. Pemeriksaan IMS itu dilakukan dengan cara wawancara kesehatan, misalnya ditanya keluhannya apa. Ada yang pernah punya keluhan pemeriksaan fisik, pemeriksaan dari atas ke bawah tuh sepertinya, tes darah, tes urin, pemeriksaan cairan luka atau alat kelamin. Pengobatannya bisa dia IMS akibat bakteri diobati dengan antibiotik, atau virus dapat dikendalikan dengan obat tertentu. IMS dapat dicegah, dikenali, dan diobati. Jangan malu memeriksakan diri, semakin cepat diketahui, semakin baik pencegahan komplikasi dan penularannya. Deteksi dini, pengobatan tepat, dan pencegahan yang benar melindungi pasangan dan orang-orang tercinta. Yang kesehatan reproduksi tak, lindungi diri tak, dan pasangan tak. Demikian yang saya bisa sampaikan. Siapa tahu ada ibu-ibu yang bertanya. Iya. Itu kemudian apalagi kalau itu yang tidak terangkum, tidak terdeteksi. Iya, yang tinggal dia bilang hendak diundang diri. Ada memang gejala di atas, ada memang lihat di gambarnya. Apa tuh dibilang sakit biasa nih. Kalau misalnya kamu bilang ini gejala awalnya atau kalau kita tidak tahu ceritanya bilang ini kita terdeteksi toh berapa hari jangkanya kira-kira bilang kalau kita kemarin kena gejala toh berapa hari ceritanya ini gejala udah bisa parah Biasanya sih lama, karena udah ditahu juga toh. Biasanya ini kan biasanya tidak menimbulkan gejala pertamanya, cuman lama sih, jadi harus sering-sering periksa untuk periksa kesehatan tuh, misalnya kayak tes laboratorium. Iya kayak begitu yang tidak ada mau ada pemeriksaan begitu. Iya ada saya tidak ada yang pergi. Mungkin malu-malu pergi. malu-malu kita kagak seperti itu.
Jadi misalkan pasangan yang sudah bertahun-tahun tidak mempunyai keturunan bisa cek. Jangan cepat tahu ada pasangan tuh ya. Waktu bertanya, tanya lagi. Yang dapat terjadi pada siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan.